Shalom, kembali dalam perenungan firman Tuhan bersama saya Pastor Yogi Elia. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita sering marah, sering melihat orang marah-marah dengan perkataan, kesinggung sedikit orang itu marah. Dan dalam segala hal apapun mudah sekali orang itu marah. Nah, marah disebabkan karena keadaan, karena situasi, karena diri merasa dilecehkan, karena diri merasa dikecilkan gitu ya. Dan banyak sekali masalah-masalah orang itu bisa marah. Nah, ketahuilah firman Tuhan katakan kalau kamu marah jangan lebih dari 24 jam, ya, jangan lebih dari 1 hari. Nah, kalau orang yang marah itu pasti dia tidak suka berdoa. Orang yang marah pasti tidak suka memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan amarah. Hatinya dikotori, dilumpuri dengan amarah. Nah, oleh sebab itu, di dalam kita mengikut Tuhan, perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, terutama jati diri kita harus berubah. Yang tadinya kita suka emosian, marah, kita mau dirubah. Ya, kita mudah kesinggung, kita mau berubah. Kita minder, kita mau berubah. Dan lain sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu, kalau kita menemukan orang yang suka marah, kita harus tahu kenapa dia bisa marah. Itu pasti ada sesuatu di dalam dirinya. Mungkin juga pernah dikecewakan. Ya, ada seorang ibu marah-marah kepada anaknya. Itu sampai main tangan, dipukulnya, digamparnya anaknya, pipinya, ditonjoknya anaknya. Nah, sebenarnya ini masalah kecil. Masalah kekesalan hatinya. Oleh sebab itu, kita butuh diarahkan hidup kita oleh firman Tuhan. Supaya kita meredam setiap emosi atau amarah yang ada kepada kita. Orang berkata, itu karakternya Pak, dia amarah. Tapi menurut saya, ini bisa. Kalau kita mau, Tuhan ubahkan aku. Seorang pemarah menjadi seorang pemurah. Ya, murah senyum, murah mengasihi, murah di dalam setiap melakukan perkara-perkara apapun. Ya, di dalam firman Tuhan, dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, ini jelas. Kalau kita marah, kita memberi kesempatan kepada iblis. Supaya apa? Kita dibelenggunya. Supaya apa? Kita menjauh daripada Tuhan. Mintalah kemurahan Tuhan. Tuhan, aku mau kau redamkan setiap apapun yang ada di dalam diriku. Termasuk amarah dan emosi. Ya, nah orang identik amarah itu ya yaitu yang tadi saya sebut ya, karakter dan sifatnya. Ya, nah bagaimana kita mengubahkan supaya kita dari amarah menjadi pemurah? Yang pertama, kita harus mengampuni. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakiti, yang berbuat jahat kepada kita. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, kita selalu berbuat kebaikan buat semua orang. Yang keempat, ya, terutama kita memiliki cinta kasih kepada sesama, terutama cinta kasih kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kita percaya semua karakter amarah kita Tuhan akan ubahkan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 21 mengatakan, Pengkhotbah 7 ayat 21, juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayananmu mengutuki engkau. Jangan pernah mendengar perkataan orang. Orang mau bilang ini kita bagaimana, terserah. Yang penting ya, yang menilai hidup kita itu Tuhan, bukan manusia. Ya, jadi perhatikan baik, yang menilai hidup kita itu Tuhan, bukan manusia. Ya, oleh sebab itu jangan hiraukan, sekali lagi.
perkataan-perkataan di sekelilingmu, perkataan-perkataan orang-orang yang dekat kepadamu, perkataan-perkataan siapapun. Asal engkau mau, Tuhan aku mau, jadikan aku indah di mata engkau. Jadikan aku sesuatu yang terbaik untuk diriku, bahkan untuk engkau, bahkan untuk seluruh keluarga dan teman-temanku. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.